Hai anak-anak kelas 5, selamat pagi. Oke, sehat kan? Ya, pasti sehat. Kembali ketemu Pak Sunari ya dalam pelajaran drawing untuk bulan September. Ya, untuk bulan September ini temanya adalah menggambar Garuda Pancasila. Oke, mari belajar sama Pak Sunari bagaimana cara menggambar Garuda Pancasila. Mari Pak Sunari akan ditunjukkan. Baiklah, ini anak-anak ya kelas 5, diterangkan Pak Sunari caranya menggambar Garuda Pancasila. Pertama, buku dari tengah-tengah kita kasih titik ke bawah, persis tengah. Setelah itu kita bagi 1, 2, jadi ada 1 di atas, 2, 3, menjadi 3 bagian. Kalau sudah 3 bagian di sini, nah lihat ini wilayah kepala. Terus di sini, ya, ini wilayah badan, ada perisai. Terus di sini yang paling bawah ini wilayah ekor. Nah, gampang kan? Nah, terus di mana sayapnya? Ya di sini sayapnya. Nah, sayapnya di sini kan? Nah, ya, ini wilayah sayap. Nah, oke, di sini wilayah kaki. Di sini wilayah kaki. Nah, terus ini ya tulisannya itu ya. Nah, di sini. Ya, terus ada apa itu namanya cakarnya itu. Ya. Ya. Gampang kan? Baru didetail. Kalau sudah begini baru yang rinciannya. Dimulai dari mana? Dari kepala kan? Ya, kepalanya burung, ya, dan terus ini, ya gini, 2, 1, 2, 3, 4, 5, jadi berapa ya? 6, 7, 8. Nah, udah kan? Terus ini berapa ini? Sekarang saya loncat ke bawah aja. Ini biasanya 1, 4, jadi ini 8 ya, ini udah 8, 2, 3, 4, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, itu kebanyakan 8 ya. Nah, dia ada 8. Ini berapa ini? Ini 17. Jadi kalau kesulitan ini gini dulu, dibagi. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, ya. Ada 17 ya. Jadi ini jumlahnya 17 ya. Ini ya jumlahnya 8 ya. 17, 8. Yang lain tidak usah. Jadi yang sini tidak usah dihitung, terlalu sulit untuk anak-anak ya. Yang sini tidak usah dihitung, terlalu sulit. Ya. Jadi yang penting ini 17 ya. Terus yang di bawah ini 8. Sudah. Yang lain tidak usah. Kalau yang lain nanti
sini terlalu sulit untuk anak-anak. Ya, oke, sudah paham ya. Diulangi lagi ya Pak Sunari, dibagi 3, ini wilayah leher kepala, wilayah badan, wilayah ekor. Ini dibagi 17, ini dibagi 8. Nah ini ada bineka toh, ya, ditulis sendiri, ya, binekanya ditulis sendiri. Caranya nulisnya begini, dari samping bineka, tunggal ika di sini, ika dulu, ya, baru tunggalnya di sini. Itu pasti akan lurus, bagiannya akan sama. Tapi kalau ditulis semua begini belum tentu sama. Jadi bineka, baru sini ika, tengahnya tunggal. Ya. Ya, ini ditunjukkan Pak Sunari contoh pertama. Contoh pertama di sini tetap itu sayapnya ya 17 ya. 8 yang ada di ekornya ya, tetap itu. Nah, ini sudah ditunjukkan contoh pertama. Pada contoh pertama ini garudanya diwarnai dengan kuning muda dan kuning tua. Terus backgroundnya, dasarnya itu merah campur oranye muda campur oranye tua dengan warna bebas seperti itu ya. Ini contoh pertama, bagus sekali ini. Jadi anak-anak kalau gambar garudanya sama semua, tetapi backgroundnya yang berbeda-beda. Nah ini gambarnya, bintangnya di tengah itu kuning, tapi dasarnya di perisai itu dasarnya hitam. Nah itu ada padi kapas, ada kepala banteng, ada pohon beringin, dan ada rantai. Jangan sampai salah, yang di kepala banteng itu backgroundnya warna merah, yang di padi kapas itu putih, yang di beringin putih, yang di rantai itu merah. Jangan sampai terbalik ya, karena gambar Pancasila ini simbol-simbol tentang sila-sila. Jadi kalau tentang dasar-dasar negara ini kalau terbalik-balik warnanya, jadi menyalahi aturan simbol. Baiklah, saya tunjukkan berikutnya contoh yang kedua. Nah ini pada contoh yang kedua, beda lagi dengan contoh pertama. Backgroundnya hanya merah putih, tapi merah sama putihnya dikomposisi bergantian. Merah kanan, putih kiri, merah kiri, putih kanan. Ini bagus, tidak apa-apa. Jadi anak-anak boleh seperti ini, boleh yang berbeda. Nah ini warnanya burung garudanya hanya krem muda. Harusnya di garis-garisnya itu ditambahi krem tua atau oranye, supaya tidak hanya spidol. Jadi ini kekurangannya itu ya, tapi backgroundnya sudah bagus, bineka tunggal ikanya juga sudah bagus. Anak-anak diingat ini, ya kalau membuat kaki itu apa itu ya, jari-jarinya burung itu, cakarnya itu tidak seperti manusia, jumlahnya 4. Kalau manusia itu kan 5 jari-jari tangannya, kalau burung ini 4. Nah itu yang belakang 1, yang depan 3. Ya, coba ini diperhatikan, bintangnya tetap kuning ya, backgroundnya hitam. Nah ini tidak salah, backgroundnya padi kapas sama kepala banteng, beringin, dan rantai sudah betul ya. Baiklah, saya tunjukkan contoh berikutnya. Nah ini contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, dasarnya biasanya merah, ini hijau. Hijau juga tidak apa-apa ya. Sayap garuda ada krem muda, krem tua juga tidak apa-apa. Garudanya agak menengada gitu, agak dangak, ya enggak apa-apa gitu ya. Ini tidak apa-apa, tidak salah ya. Anak-anak diperhatikan, kalau bikin sayap antara kanan dan kiri itu ukurannya harus sama. Di samping ukurannya bentuknya harus sama. Di samping ukuran bentuk, jumlah sayapnya itu besarnya harus sama. Jangan yang kiri kecil-kecil, yang kanan besar-besar, jangan, harus dihitung betul ya. Nah ini sayapnya kurang begitu sama lebarnya, tetapi ekornya sama, udah bagus. Bulu di kepala udah sama, bagus ya. Dan diingat itu, contohnya gambar burung garuda itu ada lidahnya.
Jadi Pak Sunari tadi memberi contoh kan cuma garis besarnya, tidak detail ya. Kalau detailnya itu ada lidahnya, terus ada seperti angka 3 di belakang mata itu sebetulnya telinga. Terus ada di atasnya mata itu muncul sedikit itu jambul. Jambulnya ya ada di belakang, ada di depan, ada itu ya. Diperhatikan itu. Kakinya cengkeramannya itu rapat, itu betul. Cengkeramannya rapat. Yang depan 3, yang belakang 1. Nah, kakinya antara atas dan bawah itu berbeda. Kalau yang atas itu ada bulu, tapi yang bawah tidak ada, ya. Sama dengan kalau anak-anak makan apa itu chicken apa, ikan ayam apa, ayam itu makan ayam itu, lauk ayam itu yang atas, yang pupu dengan yang bawah itu, pupu atas, pupu bawah itu tidak sama itu. Yang pupu atas itu lebih besar karena di sana lebih empuk karena ada sayap yang ada bulu yang menempel. Di pupu atas itu lebih besar, lebih lunak karena ada bulu-bulu yang menempel. Tapi yang di bawah itu lebih keras, di sana tidak ada bulu-bulu, ya. Yang ada kulit yang keras itu diperhatikan beda gambarnya antara kaki yang atas dengan kaki yang bawah. Nah, baiklah sekarang, nah ini kekurangannya pada gambar padi kapas, harusnya kapasnya itu bunganya putih tapi sedikit di tangkainya itu ada hijaunya. Nah itu di gambar hitam itu kurang ya, jadi anak-anak diperhatikan ada hijaunya ya. Baiklah sekarang akan ditunjukkan contoh lagi yang keempat ya. Ini pada contoh keempat beda lagi, backgroundnya atas merah bawah putih, tetapi yang paling bawah digambari bunga-bunga ya. Dan Garuda Pancasilanya juga beda. Garuda Pancasilanya proporsionalnya lebih tepat, gambar padi kapas semua bunga lebih tepat, semua lebih bagus ya, lebih tepat ya. Cuma anak-anak diperhatikan ya, tadi Pak Sunari ngasih contoh tulisan itu kan nggak detail, tapi sekarang di detail anak-anak. Bineka itu N-nya 2 apa 1 ya, karena kemarin pada saat Pak Sunari mengajar itu anak-anak N-nya itu ada yang 1 ada yang 2. Coba dilihat contohnya gambar anak-anak burung Garuda Pancasila. Pada kata bineka itu N-nya 2 apa 1 ya, dilihat sendiri, jangan hanya mencontoh yang ditunjukkan Pak Sunari, bisa-bisa tidak sama ya. Walaupun salahnya tidak fatal, tapi alangkah baiknya kalau kata bineka itu betul jumlah hurufnya seperti yang dicontoh pada gambar Pancasila. Nah ini warnanya cukup bagus sekali, ada krem muda, terus garis-garisnya diberi krem tua ya, garis-garis sayap, garis-garis ekor, garis-garis leher, kaki itu semua diwarnai dengan krem tua atau coklat muda. Nah harapan Pak Sunari begitu, jadi garis-garisnya itu diwarna lebih tua daripada sayapnya atau ekor atau bulu di leher. Tuanya apa? Kalau krem muda garis-garisnya biasanya coklat muda atau coklat tua. Kalau kuning barangkali garis-garisnya bisa krem atau oranye muda. Kalau Garuda Pancasilanya oranye muda, garis-garisnya bisa oranye tua ya. Ya itu diperiksa itu. Tetapi gambar kepala bandengnya ini yang kurang, warnanya putih. Harusnya kepala bandengnya itu kan hitam putih ya. Lihat di contohnya. Tapi bintangnya sudah bagus, padi kapas, rantai, pohon beringin sudah bagus ya. Oke, anak-anak sudah tahu semua contoh itu. Diingatkan Pak Sunari, contohnya cari kalau bisa yang besar, jangan kecil di uang. Gambar Garuda Pancasila di uang itu sangat kecil. Cari contoh yang besar di poster atau gambar Garuda Pancasila di internet, setelah itu dicetak, di print yang agak besar supaya anak-anak detailnya itu
bisa dilihat lebih mudah. Ya, tadi anak-anak sudah diajak gambar bersama Pak Sunari, sudah diajari bagaimana cara-cara menggambar Garuda Pancasila, ya. Dan tadi banyak ditunjukkan beberapa contoh dari gambar kakak-kakaknya 2-3 tahun yang lalu. Untuk itu anak-anak boleh dasarnya berbeda dengan contoh tadi, tapi Garuda Pancasila-nya harus tetap sama seperti contoh gambar Garuda Pancasila. Paham ya? Oke, selamat bekerja, fokus dan sehat selalu.